Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan tentang komitmen organisasional yang akan menjelaskan pengertian komitmen, tipe komitmen, membangun komitmen organisasional, kecenderungan mempengaruhi komitmen, pedoman untuk meningkatkan komitmen organisasional, outcomes organisasional, dan withdrawal behavior yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya dan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Uswatul Fitrah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu sikap atau tingkah laku seseorang kepada organisasi berupa loyalitas, tercapainya visi misi, dan serta tujuan organisasi. Ada beberapa pengertian komitmen organisasi menurut para ahli. Menurut Luthan 1992, mendefinisikan komitmen organisasi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota dalam organisasi. Maksudnya di sini adalah seorang karyawan untuk memiliki tekad yang kuat dan berkeinginan menjadi karyawan tetap di perusahaan. Yang kedua, kemauan usaha yang tinggi untuk organisasi. Maksudnya di sini adalah karyawan harus memiliki kemampuan dan usaha yang tinggi untuk memajukan perusahaan. Yang ketiga, suatu keyakinan tertentu dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Maksudnya di sini adalah karyawan harus memiliki keyakinan dan menerima nilai dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan menurut Lipin, komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Sikap yang dimaksud Lipin ini adalah sejauh mana seorang karyawan tersebut mengenal perusahaannya baik internal maupun eksternal perusahaan. Nama saya Raisa Nia Ramadini. Tipe komitmen dalam organisasi dibagi menjadi 3, yaitu komitmen sebagai keterikatan afektif dalam organisasi atau afektif komitmen. Komitmen jenis ini muncul dan berkembang oleh dorongan adanya kenyamanan, keamanan, dan manfaat lain yang dirasakan oleh suatu organisasi yang tidak diperolehnya dari tempat atau organisasi yang lain. Yang kedua, ada komitmen sebagai biaya yang harus dibayar jika meninggalkan atau keluar dari organisasi atau continuance commitment. Didefinisikan sebagai keterikatan anggota psikologis pada organisasi karena biaya yang dia tanggung adalah konsekuensi keluar dari organisasi. Yang ketiga, ada komitmen sebagai kewajiban untuk tetap dalam organisasi atau normatif komitmen, yaitu keterikatan anggota secara psikologis dalam organisasi karena kewajiban moral untuk memelihara hubungan dengan organisasi. Saya Aulia Dilanitami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membangun komitmen organisasional. Yang dimaksud dengan membangun komitmen organisasional di sini adalah bagaimana meningkatkan komitmen organisasional individu yang rendah menjadi tinggi dan secara terus-menerus dapat mempertahankannya. Dalam buku Maxen dan Glino, ada 5 cara untuk meningkatkan komitmen organisasional pada karyawannya. Yang pertama itu ada justice and support. Ini adalah salah satu cara untuk menumbuhkan loyalitas karyawan pada organisasi, karena organisasi mendukung kesejahteraan karyawannya. Yang kedua itu ada share values. Karyawan yang memiliki kepercayaan bahwa nilai-nilai pada diri mereka sesuai dengan nilai-nilai pada organisasi, maka dari itu values organisasi harus berhubungan dengan values karyawan. Yang ketiga ada trust. Apa yang sudah dipilih organisasi berarti itu yang terbaik. Jadi, organisasi tersebut harus memiliki kepercayaan pada karyawannya. Dalam artian, harus yakin dalam bekerja sama akan membuahkan hasil yang baik dalam situasi yang beresiko. Yang keempat, pemahaman organisasi. Maksud di sini adalah karyawan harus mengerti mengenai organisasi dan tetap up to date. Misalkan seperti tahu acara-acara dalam organisasi, lalu rencana ke depan di dalam organisasi, seperti itu. Yang kelima, ada keterlibatan karyawan. Karyawan juga harus bisa diandalkan dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan organisasi di masa depan. Dengan hal tersebut, membuat karyawan merasa menjadi bagian dalam organisasi. Saya Jasmine Haliza, saya akan mempresentasikan tentang kecenderungan mempengaruhi komitmen organisasi. Kecenderungan mempengaruhi komitmen organisasi itu sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen dalam berorganisasi, karakteristik pribadi individu, karakteristik organisasi, dan pengalaman selama berorganisasi. Itu menurut Allen dan Meyer pada tahun 1997. Yang termasuk ke dalam karakteristik organisasi adalah struktur organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi, dan bagaimana kebijaksanaan organisasi tersebut disosialisasikan. Karakteristik pribadi terbagi menjadi 2 variabel, yaitu variabel demografis dan variabel disposisional. Variabel demografis itu mencakup gender, usia, status pernikahan, dan
pengalaman seseorang bekerja pada suatu organisasi. Dalam beberapa penelitian ditemukan adanya hubungan antara variabel demografis tersebut dan komitmen berorganisasi. Namun ada pula beberapa peneliti yang menyatakan bahwa hubungan tersebut tidak terlalu kuat. Itu menurut Evan Parker dan McEvoy Matthew dan Zajac dalam Allen dan Meyer 1997. Variabel disposisional mencakup kepribadian dan nilai yang dimiliki anggota organisasi. Hal-hal lain yang tercakup ke dalam variabel disposisional ini adalah kebutuhan untuk berprestasi dan etos kerja yang baik. Variabel disposisional ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan komitmen berorganisasi karena adanya perbedaan pengalaman masing-masing anggota dalam organisasi tersebut. Sedangkan pengalaman berorganisasi tercakup ke dalam kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi, perannya dalam organisasi tersebut, dan hubungan antara anggota organisasi dengan supervisor atau pemimpinnya. Komitmen karyawan pada organisasi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang cukup panjang dan bertahap. Komitmen karyawan pada organisasi juga ditentukan oleh sejumlah faktor. Ini menurut Steers pada tahun 1985, mengidentifikasi ada 3 faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan pada organisasi, yaitu yang pertama, ciri pribadi pekerja termasuk masa jabatannya dalam organisasi dan variasi kebutuhan dan keinginan yang berbeda tiap karyawan. Yang kedua, ciri pekerjaan seperti identitas, tugas, dan kesempatan berinteraksi dengan rekan sekerja. Yang ketiga, pengalaman kerja seperti keterandalan keteladanan organisasi di masa lampau dan cara pekerja-pekerja lain mengutarakan dan membicarakan perasaannya mengenai anisasi. Terus menurut David dalam Miner pada tahun 1997 mengemukakan ada 4 faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan pada organisasi, yaitu yang pertama, faktor personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan kepribadian. Yang kedua, karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik, peran dalam pekerjaan, dan tingkat kesulitan dalam pekerjaan. Yang ketiga, karakteristik struktur, misalnya besar kecilnya organisasi, bentuk organisasi seperti sentralisasi atau desentralisasi, kehadiran serikat pekerja, dan tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi terhadap karyawan. Keempat, yang terakhir, pengalaman kerja. Pengalaman kerja karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi. Nama saya Tania Salsabila Nurrahma, saya akan menjelaskan pedoman untuk meningkatkan komitmen organisasi. Yang pertama, berkomitmen pada nilai utama manusia. Yang kedua, memperjelas dan mengkomunikasikan misi Anda. Yang ketiga, menjalin keadilan organisasi. Yang keempat, menciptakan rasa komunitas. Dan yang kelima, mendukung perkembangan karyawan. Saya akan menjelaskan berkomitmen pada nilai utama manusia. Yang pertama ada peraturan tertulis, di mana peraturan ini harus dipatuhi semua anggota organisasi, baik yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Misal, yang boleh dilakukan atau harus dilakukan itu pergi ke kantor dengan memakai seragam yang rapi dan bersih, tidak membawa senjata tajam untuk yang dilarangnya, tidak tidur saat jam kerja berlangsung itu untuk yang dilarang juga, dan yang harus dilakukan itu misalkan berangkat kerja harus tepat waktu. Terus mempekerjakan manajer yang baik dan tepat itu maksudnya dia tahu wewenang dan dapat bertanggung jawab atas semua masalah organisasi. Dia juga mendahulukan kepentingan organisasinya, terus adil dan tidak membedakan antara bawahan atau atasan. Dan juga dia mencerminkan sikap teladan kepada semua bawahannya. Memperjelas dan mengkomunikasikan misi Anda. Jadi kita memberitahu misi kita kepada anggota yang lainnya juga untuk dievaluasi dan dikembangkan dengan baik berdasarkan ideologi yang ada, yaitu Pancasila. Selanjutnya, merekrut anggota baru berdasarkan nilai, kemampuan, pengetahuan, keahlian yang dilihat dari pengalaman dia dalam memanfaatkan waktu sebaik-baiknya selama masa training. Selanjutnya ada membentuk tradisi berupa nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan, praktik-praktik yang baik dan relatif sama yang harus bertahan dan dilestarikan kepada anggota organisasi yang baru. Yang ketiga, menjamin keadilan organisasi. Ada memiliki prosedur yang tepat dan efektif untuk penyampaian keluhan yang komprehensif baik dari faktor internal maupun eksternalnya, menciptakan rasa komunitas berdasarkan nilai-nilai. Misalnya ini kita bergotong royong, tolong-menolong, saling mengasihi, mengayomi, menghargai, tidak membedakan satu sama lain, terutama jabatan. Terus bekerja sama dengan tim, terus saling membagi dan mengambil manfaat atas dasar sharing tersebut. Yang kelima, mendukung perkembangan karyawan dengan yang pertama,
komitmen untuk memberikan aktualisasi anggota. Yang kedua, memberikan pelatihan dan bimbingan pada setiap karyawan baru maupun lama, tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota organisasi demi organisasi tersebut. Yang ketiga, ada promosi, bertujuan untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja dan bertalenta agar tidak keluar atau mengundurkan diri dari organisasi tersebut. Outcomes komitmen organisasional menurut Steers pada tahun 1977 mengungkapkan setidaknya beberapa jenis outcomes komitmen ke organisasi, yaitu keinginan untuk tetap di organisasi, instansi tetap di organisasi, kedatangan, dan kinerja kerja. Secara umum, peneliti menghubungkan komitmen organisasional dengan keinginan karyawan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Karyawan berkomitmen tinggi pada organisasi memiliki rasa kepemilikan pada organisasi yang besar dan mau untuk mengeluarkan usaha lebih demi tercapainya tujuan organisasi serta mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan individu. Outcomes komitmen organisasional pada variabel-variabel kelompok keluaran mengungkapkan beberapa pertemuan penting. Pertama, hanya kesempatan berpartisipasi dan kejelasan pengembangan karir secara bersama-sama berpengaruh positif kepada semua komitmen organisasional. Kedua, ternyata ketiga komitmen organisasional mempunyai keluaran atau dampak yang berbeda-beda. Ketiga, dugaan kuatnya nilai budaya, seperti nilai kolektivitas di lingkungan organisasi publik dan kemauan melayani publik, dapat menjadi penyebab perbedaan hasil penelitian. Keempat, implikasi manajerial dari hasil penelitian adalah kesempatan berpartisipasi dalam setiap mengambil keputusan, serta kesempatan lebih luas untuk melayani publik untuk menguatkan komitmen organisasional. Nama saya Haifa Erviana. Saya ingin menjelaskan tentang withdrawal behavior atau perilaku penarikan diri. Adalah perilaku yang menghindari situasi pekerjaan. Yang pertama, daydreaming atau melamun. Guru datang ke sekolah tetapi pikirannya di tempat lain. Yang kedua, socializing, membicarakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan pekerjaan saat di kantor, di kantin, atau di chatting. Faktor tersebut merupakan sikap yang menandakan bahwa seorang guru menarik diri dari situasi pekerjaan. Sikap tersebut muncul karena berbagai hal, misal lingkungan kerja yang tidak nyaman, mengalami kejadian kerja negatif, atau membosankan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.